Alhamdulillah dengan usia saya yang tidak muda, saya bisa mencapai puncak itu. Dan itu luar biasa, karena tidak semua orang bisa mencapai puncak tidar itu. Artinya kan kecuali memang Akmil atau alumni Akmil, kemudian orang-orang tertentu yang boleh untuk menaik puncak tidar itu. Alhamdulillah, pertama saya ingin sampaikan bahwa Bengkulu Tengah terbiasa mengelola dana yang kecil. Jadi kalau pertanyaan Pak Beben tadi, selama ini kita mengelola dana besar, itu nggak masuk. Dan beliau selalu mengajak kita pada saat program-program yang membantu masyarakat, membantu rakyat. Kita selalu dilibatkan. Artinya kan Pak Gubernur ini tidak terikat dengan pola-pola birokrasi yang biasa, yang panjang bertele-tele ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, sudah bersama kita Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Andes Rahmat Rianto, STMAP. Siap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Beben. Perasaan baru kemarin podcast sama Pak Bupati waktu masih menjabat Sekda, Pak. Ya. Alhamdulillah. Hari ini sudah podcast kembali dengan posisi yang baru. Alhamdulillah. Barakallah ya, Pak Bub. Barakallah ya. Pak Bub, sebelum masuk ke bincang-bincang tentang pembangunan di Bengkulu Tengah, saya itu menonton potongan-potongan video kepala daerah waktu retreat di Magelang. Ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Pak Bub, kemarin itu kegiatannya itu yang paling berkesan itu apa sih selama retreat Magelang? Baik, terima kasih. Masyarakat Bengkulu Tengah yang saya cintai, pertama selamat menunaikan ibadah puasa buat kita semua. Insya Allah kita selalu diberi keberkahan, kesehatan, sehingga ibadah puasa bulan ini bisa berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Beben, jadi memang sedikit ceritanya setelah kita dilantik 20 Februari, hari itu juga jam 2 sore saya langsung ke Magelang. Besoknya tanggal 21 kita langsung masuk ke Akademi Militer, ikut retreat di Magelang. Lebih kurang 8 hari. Kalau ditanya apa yang paling berkesan, semuanya berkesan. Ada beberapa, antara lain jam 4 subuh kita mendengar suara trompet. Jadi trompet yang sangat kuat sekali, tulet gitu kan. Nah, trompet ini dibunyikan supaya kita bangun dari tidur. Nah, mulai melaksanakan aktivitas kegiatan, ya, mulai bagi yang beragama Muslim, agama Islam, melaksanakan ibadah subuh, kemudian senam pagi, sarapan dan seterusnya. Itu yang rutin kita laksanakan. Kemudian mengikuti pembelajaran. Tapi yang paling berkesan bagi saya, kebetulan pada hari ke-7 kita diinfokan oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, ya, bahwa bagi siapa yang berminat untuk mendaki puncak Bukit Tidar, dipersilakan. Hari ke-7 itu untuk bersiap-siap jam 5 subuh berangkat ke puncak Bukit Tidar. Alhamdulillah dengan usia saya yang tidak muda, saya bisa mencapai puncak itu. Dan itu luar biasa, karena tidak semua orang bisa mencapai puncak tidar itu. Artinya kan kecuali memang Akmil atau alumni Akmil, kemudian orang-orang tertentu yang boleh untuk menaik puncak tidar itu. Jadi di sana saya berdoa, semoga saya diberi kekuatan, kesehatan, dan saya berdoa juga untuk masyarakat Bengkulu Tengah yang sangat saya cintai ini. Itu yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan. Ya. Oh, bukan retreat kemarin semua kepala daerah berkumpul jadi satu. Iya, betul. Ada tukeran-tukeran nomor HP mungkin Pak Bupati, atau nanya, betul. Kamu dari daerah mana segala macam, itu terjadi nggak Pak Bu? Ya betul sekali. Jadi kita memang bertukaran nomor HP, bertukaran program-program kerja. Manfaatnya memang terasa betul ya. Kebetulan saya kalau satu tenda dengan saya itu Bupati Karo, Sumatera Utara, kemudian Bupati Tanjung Jabung Barat dari Jambi. Kami bertiga. Kebetulan yang satunya tokoh Muslim, Pak Imam, sering memberikan ceramah di Istiqlal Jakarta. Yang satunya adalah mantan Kepala Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu, Pak Antonius Ginting, pernah bertugas di Bengkulu, sekarang jadi Bupati Karo. Nah, jadi kami sekamar bertiga nih. Ya, artinya kan memang di situ kita banyak bertukar pikiran, kemudian bagaimana kita di sela-sela waktu pembelajaran itu kita saling menyampaikan apa-apa yang harus kita kerjakan. Sangat bermanfaat buat kita untuk mulai melaksanakan punya pekerjaan kita nanti. Ya. Setiap hari ketemu orang dua itu mungkin apa sih obrolan paling sering malam-malam?
Ya kita bercerita karena kebetulan kalau yang Pak Tanjung Jabung Barat ini ya Pak Anwar Sadat namanya, Haji Anwar. Beliau adalah periode kedua. Nah, kemudian Pak Antonius Ginting ini dia selama ini di Bayangkara di polisi sebagai kepala rumkin. Saya birokrat. Nah, jadi saya nanyakan pengalaman sebagai bupati bagaimana, kemudian Pak Antonius ini berdiskusi dengan kita bagaimana nih untuk mencoba manajemen sebuah pemerintah daerah. Nah, kita berdiskusi banyak sekitar situ. Artinya Pak Bub nggak malu-malu untuk mencuri ilmu itu Pak Bub. Ya, itu yang kita itu yang kita coba ambil gitu loh. Jadi kesimpulannya retreat itu bermanfaat Pak Bub. Bermanfaat sekali. Dan kesan yang berikutnya yang kedua setelah puncak Bukit Tidar tadi, saya terkesan dengan pemaparan dari Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Jadi pemaparan itu lebih kurang hampir 3 jam. Dan beliau membedah bagaimana visi beliau ke depan, bagaimana Indonesia sampai 2045 nanti. Semuanya tergambar di situ, dan apa yang Pak Presiden sampaikan itu menurut saya masuk akal. Sangat masuk akal ya. Banyak program-program yang memang harus dibuat, termasuk soal efisiensi yang sekarang jadi perbincangan kita ini ya. Beliau sampaikan juga ya. Jadi semuanya disampaikan di situ, dan memang kebetulan pada saat kita mendapat materi dari Pak Presiden ini dilakukan secara tertutup buat media, jadi nggak dipublikasikan karena ini memang ada kunci-kuncinya buat penyelenggaraan daripada pemerintahan ini. Balik dari Magelang, ini kurang beberapa hari lagi 1 bulan. Iya. Yang mau saya tanyakan, apa yang Pak Rahmat lakukan ketika pulang ke Bengkulu Tengah? Ya, saya sesuai dengan janji saya, ya. Waktu itu kan saya berjanji pada saat saya kampanye 1 hari setelah dilantik bekerja, betul-betul bekerja ini, karena belum sempat apa-apa sudah harus ke Magelang. Pulang dari Magelang, saya langsung mengumpulkan semua kawan-kawan OPD, Pak Sekda, Pak Asisten. Kita membuat program-program yang harus kita kerjakan paling tidak dalam 100 hari pemerintahan ini. Nah, itu kita susun, kita buat yang logis-logis sesuai dengan kemampuan kita. Dan insya Allah itu sudah mulai berjalan. Ya. Salah satu program kita itu, kalau tadi Pak Beben lihat di depan Pemda ini lagi penggalian itu kita ingin namanya benteng berbinar. Nah, bersih dan bersinar. Jadi paling tidak nanti dari depan Pemda ini sampai ke depan rumah jabatan Bupati, pendopo itu, kita pasang lampu pada malam hari. Nanti kalau sudah terang, kita harapkan kita perbolehkan para kaki lima untuk berjualan di depan kita ini. Nah, ini kan cikal bakal nih, harus ramai ini. Nah, jadi kita akan buat kebijakan nanti, silakan masyarakat ya, jaga kaki lima untuk berjualan. Karena hari ini kan, mohon maaf, mau beli sate aja kita harus agak jauh ke Kota Bengkulu. Nah, kita harapkan nanti kalau malam-malam mau makan sate, Pak PBN mau beli goreng pisang, ada yang jual di sekitar kita ini. Nah, itu dulu kita berpikir yang simple, tapi nanti betul-betul untuk bisa memberikan manfaat buat masyarakat kita sekitar sini. Ya. Berkaca dengan Pak Presiden, rasanya kurang elok sebenarnya menilai pemerintahan itu hanya dalam waktu 100 hari. Betul. Ya, betul. Tapi 100 hari ke depan tentu Pak Bub ada rancangan-rancangan atau program-program yang akan segera direalisasikan. Ya. Termasuk yang visi misi kemarin. Apa saja itu Pak Bub? Ya, jadi ada beberapa target pekerjaan yang memang harus kita clearkan, kita selesaikan dalam 100 hari pemerintahan ini. Yang pertama, sesuai dengan visi misi kita itu ada program jalan mulus. Nah, kita salah satu indikator kita di 100 hari ini, saya ingin jalan di depan kantor Bupati ini yang tembus ke Rengas Semane itu harus mulus. Masih ada kurang sekitar 650 meter lagi. Nah, itu harus selesai nih. Ya, saya sudah minta kawan-kawan PU dalam 100 hari ini selesai. Gimana caranya? Kita lihat nih sama-sama nanti. Ya, jadi ini kan salah satu ukuran juga buat kepala OPD gitu. Jadi jangan bupatinya sendiri, mari kita sama-sama gitu. Nah, ini harus selesai nih, itu pertama. Dan kedua, saya punya target kita mulai groundbreaking Masjid Agung dan Islamic Center. Dan saya targetkan itu di akhir-akhir bulan April. Ya, sudah saya minta kawan-kawan PU ya, dan sekarang sedang proses pengerjaan desain segala macam. Dan kita sudah mulai memanggil beberapa tokoh-tokoh masyarakat untuk minta masukan bagaimana nanti Masjid Agung ini. Jadi ini kita buat sebagai bentuk keseriusan kita ya, untuk menjadikan
Karangtinggi ini sebuah kota yang memang lebih baik dari sekarang gitu. Karena di sini pusat pemerintahan. Kemudian kita juga ada program namanya Berbinar tadi, bersih dan bersinar. Kemudian ada juga program Bersahabat. Bersama hadir bersama-sama masyarakat, selalu hadir bersama-sama masyarakat. Itu kita akan datang, kawan-kawan Pemda sudah susun tim ini. Kalau ada peristiwa-peristiwa, mohon maaf nih, musibah, kematian, warga kita Bengkulu Tengah, asal dilaporkan, insya Allah kita akan datang bersama-sama untuk menyerahkan dokumen-dokumen kependudukannya. Kemudian kita juga punya namanya ASN Berdikari, yaitu ASN yang harus berdomisili dan berdiri di atas Bengkulu Tengah ini. Nah, kita buat kebijakan, sekarang kita masih bersifat himbauan nih. Semua ASN, semua pejabat harus punya KTP dulu Bengkulu Tengah. Nanti pada waktunya diwajibkan punya rumah. Nah, rumah di Bengkulu Tengah. Jadi sekarang kita masih meminta, dan insya Allah kita akan evaluasi. Mudah-mudahan nanti seluruh pejabat kita, eselon 2, eselon 3, dalam 100 hari ini sudah ber-KTP di Bengkulu Tengah. Ya, kalau bagi yang nggak mau, ya mohon maaf. Berarti tidak cinta Bengkulu Tengah. Silakan dia untuk berdomisili itu kembali ke tempat asalnya. Gitu. Nah, itu kan. Berarti nanti 100 hari ini kita sudah KTP, Pak Bu. Oh, pasti. Sekarang udah dapat progresnya, sudah ada. Laporan dari kawan-kawan Dukcapil sudah hampir 60% mungkin eselon 2 sudah mulai ber-KTP di Bengkulu Tengah. Ini ada progresnya gitu. Oke. Pak Bu, tadi kan rancangan-rancangan pembangunan sudah mulai berjalan. Ya. Tapi kan kita tahu bahwa saat ini kondisinya adalah efisiensi. Ya. Pak Bu. Bagaimana ini mengantisipasinya, Pak Bu? Ya, jadi memang betul kondisi ini kan, efisiensi ini kan sebuah kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dengan kondisi yang ada di negara kita saat ini. Pada saat kita retreat, Pak Presiden sudah memaparkan bahwa efisiensi ini salah satu cara kita supaya 2045 nanti Indonesia Emas tercapai. Dan saya melihat ada beberapa program Pak Presiden itu memang arahnya untuk proses daripada pembangunan ini berkelanjutan, tidak terputus gitu loh. Kita lihat Pak Presiden mendirikan misalnya Danantara. Danantara itu kan nanti bisa kita gunakan dengan dengan kemampuan fiskal kita, dengan proposal kita bisa pinjam uang di situ untuk membangun. Nah, tapi nanti dikembalikan lewat APBN. Jadi uang APBN itu akan berputar kembali ke Danantara. Kita bisa membangun. Ini kan sebuah hal yang luar biasa. Kalau selama ini uangnya dari pusat sampai ke daerah dibelanjakan habis. Nah, kalau nanti kembali lagi ke negara, dalam hal ini Danantara. Jadi maksud saya memang tahun ini kita efisiensi. Kita sudah mengambil beberapa kebijakan. Saya sudah kumpulkan teman-teman, kepala OPD, dan kita sisir lagi. Ya, tahun ini bukan hanya ikat pinggangnya dikencangkan, tapi isi dalamnya pun dikencangkan juga. Nah, jadi ini kebijakan kita sudah lakukan. Ya, insya Allah sudah kita putuskan, walaupun dengan sangat berat. Tahun ini kita tetap memprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Saya sampaikan tadi, kita akan bangun Masjid Agung, kita akan bangun jalan, kita akan bangun irigasi. Dan itu adalah visi misi saya. Makanya harus kita kerjakan. Oke. Itu. Pak Bu, tapi soal efisiensi ini, sepengetahuan atau sepemahaman saya, itu sebenarnya sangat membantu masyarakat. Tetapi mengutip kata Pak Presiden Prabowo, ada perlawanan dari dalam. Artinya orang-orang yang kemarin biasa mengelola dana besar, sekarang dananya kecil, biasanya mengeluh. Nah, ini bagaimana Pak Bu menanggulangi kepala dinasnya lah, Pak Bu? Ini menarik nih pertanyaan ini menarik. Alhamdulillah, pertama saya ingin sampaikan bahwa Bengkulu Tengah terbiasa mengelola dana yang kecil. Jadi kalau pertanyaan Pak Beben tadi, selama ini kita mengelola dana besar, itu nggak masuk. Karena betul, saya ingin sampaikan sedikit begini, pendapatan Bengkulu Tengah itu, terutama APBD kita, hanya berkisaran 800 miliar lebih. Ya. Kemudian dari 800 miliar itu PAD kita, pendapatan asli daerah kita hanya 33 miliar. Itu kondisi kita realistis dengan ini. Nah, sebenarnya kan begini, untuk sebuah kabupaten, kota maupun provinsi ada tipe 3 kategori strata daripada daerah itu di sisi APBD. Yang sehat itu manakala PAD-nya lebih besar daripada transfer pusat.
Ini aman nih, di DKI, Jakarta, Jawa Barat aman lah. Mau diapa-apain pun aman lah. Kemudian yang sedang-sedang saja, ini seimbang antara pendapatan asli daerah dengan transfer pusat. Nah, yang sakit seperti Bengkulu Tengah ini, ya, kontribusi PAD terhadap bantuan pemerintah pusat itu jauh sekali, hanya 3%. PAD kita hari 33 miliar, kemudian APBD kita 800 miliar, artinya dibandingkan itu hanya 3% lebih. Nah, ini problem ini problem. Ini dikategorikan daerah sakit ini. Makanya Bengkulu Tengah ini jujur aja kita masuk dalam kategori, kalau sisi APBD ya, termasuk dalam kategori daerah yang sakit. Nah, sekarang berkaitan dengan efisiensi, pasti mau nggak mau ada perlawanan biasa. Tapi kan sebagai bupati, saya harus mengambil keputusan. Walaupun itu amat sangat berat, ya kita harus buat keputusan. Dan sudah saya ambil. Insya Allah harus sudah mulai berjalan dalam minggu-minggu ini. Oke. Dengan jaminan masyarakat tidak terpengaruh dengan efisiensi itu, Pak? Tidak. Kita tetap programkan bantu masyarakat. Karena memang janji kita bantu masyarakat mengharapkan infrastruktur yang bagus. Kita coba untuk memenuhi janji-janji itu, walaupun dengan kondisi seperti hari ini, gitu loh. Ini baru belum 100 hari, belum 100 hari. Tapi permasalahan-permasalahan itu udah kelihatan betul, Pak. Iya, betul. Nah, bagaimana Pak Bob mengkonsolidasikan tim Pak Bob di Bengkulu Tengah ini untuk ayolah kita 5 tahun ini yang akan kita lakukan. Ya, jadi memang kita baru 1-2 kali rapat dengan OPD, dan saya juga belum terlalu mendalam, tapi yang pasti saya sudah sampaikan apa-apa yang menjadi pointer-pointer penting selama 5 tahun pemerintahan ini. Visi misi kita apa saya sampaikan. Kemudian saya juga minta kawan-kawan untuk sesuai dengan toposinya masing-masing, para kepala daerah itu menyampaikan apa yang dia bisa kerjakan dalam 100 hari ini. Apa yang harus dia kerjakan dalam tahun. Apa yang dikerjakan dalam 5 tahun. Nah, itu kan kita akan evaluasi semua. Artinya kan kawan-kawan sudah kita dorong ke arah situ. Memang hari ini jujur saja pemerintahan ini tidak bisa berlari terlalu cepat karena kondisi yang sedang berpuasa ini. Kemudian kita ini kan 2 puasa ini. Pertama puasa ibadah, kedua puasa anggaran, kan itu kan. Dengan kondisi ini ya saya juga harus memaklumi. Iramanya nggak bisa kita gaspol. Jadi kan nanti setelah Idul Fitri kita akan konsolidasi lagi. Kita akan lihat progres kita, mana yang harus kita genjot, mana yang harus kita ini. Tapi yang pasti saya ingin sampaikan pada kita semua, di samping kita ingin mewujudkan visi misi kita, saya ingin stressing pada soal PAD, pendapatan asli daerah. Saya akan cari waktu betul, saya akan undang para pakar supaya PAD ini naik. Hari ini kalau PAD kita seperti ini, Bengkulu Tengah akan sulit sekali berkembang. Karena uang-uang pusat itu semakin berkurang semakin lama, bukan semakin bertambah. Nah, inilah tantangan terberat kita bagaimana meningkatkan PAD ini. Orang banyak bilang Bengkulu Tengah itu kaya. Kita punya tambang, kita punya perkebunan, kita punya laut, kita punya Bukit Kandis tempat wisata, tapi PAD kita kenapa rendah? Nah, ini yang harus dibedah. Nah, ini tantangan terberat dan ini harus ada solusinya supaya PAD ini kita meningkat. Nah, mungkin itu yang terpenting yang jadi fokus kita setelah ini gitu loh. Karena kalau program-program kerja itu sudah tersusun rapi, tinggal jalan, tinggal diawasi. Tapi PAD ini kan harus betul ini. Nah, ini saya harap nanti dukungan dari semua masyarakat. Kalau PAD kita naik, artinya ketergantungan kita pada pusat akan semakin berkurang. Kita bisa berinovasi, mau buat apa bisa. Dari ini nggak bisa. Karena uang-uang pusat itu kan sudah ada peruntukannya. Sekarang ada namanya DAK tematik, ada DAU tematik. Itu uang pusat semua itu. Ya, uang pusat semua. Nah, hari ini kalau PAD kita besar, kita insya Allah bisa berinovasi. Apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan, masyarakat inginkan bisa kita kerjakan. Mungkin itu ya. Realistisnya naik berapa persen dulu ya Pak PAD? Ya, saya targetkan paling tidak kalau sekarang 33 miliar, mungkin tahun depan sekitar 50 miliar. Karena begini juga, kalau PAD-nya naik, otomatis gaji bupati naik. Yang disumbangkan buat Basnas juga naik. Karena gaji saya sumbangkan buat Basnas. Jadi kan saya baca kemarin di berita itu. Kalau bicara tentang dukungan dari masyarakat, dari OPD, tentu juga ada tantangan. Iya.
hampir 1 bulan ini apa tantangan yang paling Pak Bob rasakan dalam membangun Bengkulu Tengah ini? Ya, yang pasti ya persoalannya klasik anggaran ya. Ini tantangan terberat nih. Karena posisi tantangan kita ini begini. Pertama, posisi anggaran kita, fiskal kita memang rendah, saya sampaikan tadi ya. Kita hanya tergantung pada proses itu pertama. Dan yang kedua, tentunya kita punya beban karena di 2024 Menteri Daerah tidak mampu membayar ke pihak ketiga. Kita punya hutang cukup besar. Ini kan tantangan juga ini, berat. Nah, saya harus berpikir, bekerja keras bagaimana tantangan ini bisa saya selesaikan secara bertahap. Saya mengambil kebijakan sekarang. Belum lagi selesai yang 2024 kita bayarkan, 2025 sudah ada efisiensi ya yang luar biasa. Ya, artinya ini kan tantangan terberat yang harus kita hadapi. Tapi kalau di sisi lain-lain tidak terlalu berarti tantangannya. Mungkin yang perlu juga adalah bagaimana kawan-kawan OPD menyikapi ini. Ya, kepala-kepala OPD sekarang harus pintar-pintar berinovasi, harus kreatif. Kita nggak hanya bisa menunggu saja. Saya mohon maaf nih, Pak BBN, saya berpikir agak ekstrim sekarang. Ya. Misalnya nih, ada OPD yang kita targetkan untuk PAD. Ya, kita hanya menargetkan dia hanya 100 juta misalnya setahun. Sementara operasional dia 1,5 miliar. Ini udah nggak masuk akal saya bilang. Nah, ini yang akan kita evaluasi nanti. Pasti saya evaluasi. Dan menurut saya efisiensi itu salah satu kunci juga. Mungkin OPD-OPD ini harus kita rampingkan. Itu salah satunya. Karena kan beban operasionalnya mereka besar. Logika kita nggak masuk lagi nih. Kalau dia dikasih operasional, mungkin segala macam, gaji segala macam sama 1,5 miliar, ya paling nggak PAD-nya 1,5 miliar juga dong. Iya, nah, tapi kalau dia 1,5 miliar dikasih biaya, kemudian PAD-nya cuma 500 juta, misalnya itu nggak wajar juga menurut saya. Minus, jadi minim sekali. Nah, ini problem ini yang harus sama-sama dicarikan solusinya. Saya akan minta undang para pakar nanti bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini. Itu tantangan terberat kita. Nah, ini kan terjadi juga di semua daerah. Ya, siap. Ya. Terus juga kemarin retreat banyak kenal dengan kepala-kepala daerah. Ada saling curhat di WA begitu. Kami anggaran kami segini-segini. Ya ada lah. Adalah. Iya, ada beberapa daerah yang memang senasib dengan kita lah ya. Atau jangan-jangan sudah ada WhatsApp grup antar kepala daerah dulu ya? Enggak, kita cuma WhatsApp grup per regional. Provinsi Bengkulu ada. Pak Gubernur juga di dalamnya gitu. Tapi kalau yang se-Indonesia nggak ada. Itu memang kita kan diskusi ini nyambung pada saat tipe daerah kita sama. Kemudian problem kita hadapi sama. Tapi kalau kita kemudian diskusi dengan Kang Deddy Mulyadi, kan nyambung lah. Karena Jawa Barat kan jauh dibandingkan kita kan. Pak Bob, peran gubernur dalam membantu Bengkulu Tengah, Pak Bob. Ya, saya melihat ada semangat baru dari Pak Gubernur ini. Samping memang beliau sudah cukup piawai sebagai seorang wali kota, kemudian sekarang memimpin Provinsi Bengkulu, Pak Gubernur punya semangat yang luar biasa. Dan beliau selalu mengajak kita pada saat program-program yang membantu masyarakat, membantu rakyat. Kita selalu dilibatkan. Artinya kan Pak Gubernur ini tidak terikat dengan pola-pola birokrasi yang biasa, yang panjang bertele-tele ini. Kadang-kadang beliau WA sore malam. Pak Bupati ini bagus, misalnya silakan Pak Bupati tiru, misalnya kita membuat buku kecil untuk hadis-hadis pendek. Nah, itu saya minta kepada kawan-kawan Dikbud, silakan dibuat, saya bilang. Ini yang bagus kan, untuk anak-anak kita. Paling tidak anak-anak kita yang SD, kelas 5, kelas 6, atau SMP, kelas 2, kelas 3, kelas 1, hafal 40 hadis pendek. Nah, ini contohnya yang dibuat Pak Gubernur. Kemarin beliau langsung turun ke tempat kita terkena musibah banjir, longsor. Beliau langsung sampaikan akan bantu 2 rumah itu masing-masing 45 juta. Kita diminta carikan tanahnya, kita carikan. Ini bentuk kolaborasi yang luar biasa, yang selama ini tidak ada. Biasanya ya terserah Pak Bupatinya. Sekarang ini saya harapkan Pak Gubernur ini bisa mempertahankan irama seperti ini, sehingga kita masing-masing walaupun dengan kewenangan berbeda, kita bisa menjalin kolaborasi untuk Provinsi Bengkulu, untuk rakyat Bengkulu, termasuk rakyat Bengkulu Tengah yang kita cintai. Sebelum menutup perbincangan ini, mungkin tentu dalam menjalani keseharian sebagai bupati,
kritik pasti datang. Iya. Ada yang kritik membangun, ada yang kritik mungkin memang ingin menyerang bupati dan wakil bupati mungkin. Bagaimana Pak Bu menyikapi itu? Ya, artinya begini, kritik itu pasti kita terima dengan lapang dada. Dan kita pelajari apakah benar kritik itu atau tidak. Itu pasti itu. Yang nyerang juga banyak. Dan saya menyadari betul sebagai seorang bupati pasti seperti itu posisinya. Dan saya insya Allah tetap istiqomah, tetap amanah dengan apa yang menjadi tugas-tugas saya sebagai bupati. Kita maklumi betul, tidak bisa kita menyenangkan orang per orang. Tapi kita bicara masyarakat Bengkulu Tengah yang 121.000 ini. Itu tanggung jawabnya berat sekali. Dan saya kalau kemarin karena di retreat sering mendengar kultum pagi dari para kepala daerah, karena kita kan kultum rutin nih, yang ngisi itu para kepala daerah. Ya, masing-masing itu bergantian. Kadang-kadang merinding juga. Gitu. Berat tugas kepala daerah itu ternyata kan. Karena memang tanggung jawab kita di 121.000 penduduk ini. Kita harus berpikir bagaimana umatnya maju, ya, kemudian masyarakatnya bisa sejahtera. Jadi dalam pikiran kita tidak ada yang lain. Ya, kritik silakan saja, tidak apa-apa. Itu kan sebuah proses untuk perbaikan-perbaikan, untuk kita lebih baik lagi ke depan. Tapi tentunya yang saya harapkan juga kalau ada kritik ada solusi. Ya, itu kita harapkan. Jadi ya jangan hanya sekedar mengkritik, kemudian tidak memberikan solusi, kemudian melemparkan isu, kemudian membuat masyarakat menjadi terpecah belah. Ini yang tidak baik menurut saya. Ya, karena hari ini dengan kondisi Bengkulu Tengah, kondisi Indonesia seperti ini, kita butuh persatuan. Masyarakat butuh kenyamanan. Kita jalankan program kita, nanti silakan dievaluasi. Kalau program ini memang tidak tercapai, tidak baik, ya apa tidak baiknya? Kita kupas sama-sama. Jadi jangan hanya sekedar, oh ini isunya begini, ini salah, itu salah. Tapi kan pada saat kita tanyakan solusinya gimana? Nggak ada gitu loh. Ya salahnya bupati, kenapa nggak cari solusi sendiri? Lah, ini kan ini yang kita lakukan ke depan. Mari kita sama-sama membangun kabupaten yang kita cintai ini sebagai sebuah kabupaten yang termudah di Provinsi Bengkulu. Kita harus tetap punya semangat. Kita punya keyakinan, kita punya optimisme. Bengkulu Tengah ini harus lebih baik dari kemarin-kemarin dan insya Allah akan menyamai kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Bengkulu ini. Ya. Pak Bu, mungkin dua kata untuk masyarakat Bengkulu Tengah yang sedang beribadah puasa dan juga nanti kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mungkin silakan langsung disapa masyarakat Bengkulu. Baik, buat seluruh masyarakat Bengkulu Tengah dimanapun berada, dari semua profesi pekerjaannya, baik sebagai petani, sebagai mahasiswa, sebagai apapun juga, dimanapun juga, saya Rahmat Rianto, Bupati Bengkulu Tengah, menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa 2025 Masehi ini. Semoga kita bersama keluarga selalu dilindungi Allah SWT dan ibadah kita diterima diridhoi Allah SWT. Kemudian sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Mari kita bersama-sama menyambut hari gembira ini, hari kemenangan ini, tentunya dengan tetap waspada. Jangan sampai kita meninggalkan rumah kita dan sebagainya tanpa melihat dulu keamanan di sekitar kita. Ya. Karena suasana seperti ini kadang-kadang dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak lain yang menunggu kesempatan di situ. Untuk itu, mari kita hadapi Idul Fitri ini dan insya Allah nanti pemerintah daerah akan hadir di 4 titik Idul Fitri. Ya, ada 4 tempat yang kita tunjuk dan saya sebagai bupati nanti juga akan ada hadir di salah satu masjid di wilayah Bengkulu Tengah ini yang diatur oleh kawan-kawan di pemerintah daerah. Buat seluruh Bengkulu Tengah, tetap semangat, tetap optimis, maroba, kita maju. Oke, Tribuners, itulah perbincangan kita dengan Pak Bupati Rahmat Rianto. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lain, nanti akan ketemu di studio kita, Pak ya. Insya Allah, kita akan hadir di studio ya. Oke, terus saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.